Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam proses melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan ibadah saum Ramadan kita sudah sampai pada hari-hari terakhir di mana dalam pelaksanaan ibadah saum. Tentunya kita berharap bahwa pelaksanaan ibadah saum kita sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai tujuan menjadi seorang yang takwa. Hadirin yang kami hormati, barangkali ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan ini dan kita berusaha untuk bisa meraih keutamaan itu. Dan salah satunya yaitu di bulan Ramadan ini adanya apa yang kita sebut dengan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Tentunya kalimat itu atau istilah itu bisa kita dapati dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Dimulai dari ayat pertama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau pada malam Lailatul Qadar. Nah, dalam ayat ini juga di ayat-ayat selanjutnya disebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri. Dan di ayat yang ketiganya Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, tentunya kita akan melihat ayat-ayat lain dalam surat yang lain. Di antaranya terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan yang dimaksud dengan fi lailatin mubarakah ini tentunya yaitu Lailatul Qadar. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga disebutkan, Syahrul Ramadhanal lazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan Al-Furqan. Maka jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Kemudian dalam surat Al-Anfal juga disebutkan, di sana disebutkan wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, yaitu pada hari Al-Furqan, hari di mana bertemunya dua pasukan besar. Dan hari bertemunya dua pasukan besar ini yaitu terjadi pada waktu perang Badar, di mana bertemunya pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir. Dan perang Badar itu sendiri, tatkala bertemunya dua pasukan besar ini, yaitu terjadi pada bulan Ramadan. Maka dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, yang berkaitan dengan
turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar ini, maka dalam beberapa tafsir disebutkan, diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, anzalnahu jumlatan wahidatan, bahwa tatkala Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar itu, maka Al-Quran itu diturunkan dalam jumlah secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu, dan itu diturunkannya itu minal lauhil mahfud ila baitil izzah min samai dunia, bahwa diturunkannya itu dari lauhul mahfud ke baitul izzah di sama'ud dunia. Nah, setelah itu wanajalal Qur'anu mufassolan. Setelah itu Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbil waqoi, itu berdasarkan peristiwa-peristiwa, fi thalathin wa ishrina sanatan, dan secara berangsur-angsur diturunkannya itu pada jangka waktu 23 tahun. Artinya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di samai dunia itu diturunkan secara keseluruhan. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Artinya pada periode Mekah dan Madinah. Sehingga selama 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini jelas bahwa Lailatul Qadar dalam pengertian yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadar yang Rasul sendiri perintahkan kepada kita, dan Rasul sendiri memberikan targhib, memberikan semangat supaya kita bisa mendapatinya, supaya kita bisa mengalami Lailatul Qadar itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini jelas, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufiro lahu mataqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Rasul juga mengatakan, ketika datang bulan Ramadan, kata beliau, jaa syahru ramadana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfisyah. Kata Rasul, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalam bulan itu ada bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tentunya yang dimaksud di sini adalah Lailatul Qadar. Dan dalam banyak hadis-hadis yang menyebutkan, Rasul perintahkan iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Kata Rasul, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis lain menjelaskan, man kana mutaharriha payataharro sab'an min Ramadan. Dalam hadis ini dikatakan fayataharro al-ashro awahir min Ramadan. Barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh untuk bisa mendapati Lailatul Qadar itu, maka carilah pada pisab'in wa isrina, pada malam ke-27. Dalam hadis lain dikatakan, carilah pada 10 malam terakhir. Bahkan hadis-hadis lain mengatakan pilhomisatil wa isrina, cari pada malam ke-25. Kemudian cari pada malam ke-27, malam ke-29. Nah, ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu dari sekian banyak hadis, sehingga Ibnu Hajar
dalam kitab Fathul Bari dia menyebutkan bahwa pada intinya kita diperintahkan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu, yaitu pada fil ashril awahiri min Ramadan fil witri. Jadi di 10 malam bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan pada malam-malam yang ganjil. Sebab itu hadis-hadis yang terdapat yang diucapkan oleh Rasul, di mana menunjukkan Rasul untuk mencarinya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasul juga pada dasarnya sebagaimana kebiasaan beliau itu idza ja'a asyru min Ramadan, apabila telah datang 10 hari, maksudnya al-asyru al-akhirah min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasul itu syadda mi'zarahu, beliau menguatkan sarungnya, mempererat ikatan sarungnya, artinya lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih menghabiskan waktunya untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam, artinya sebagian besar malam itu terbangun dipakai untuk beribadah. Wa aikodo ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama melaksanakan ibadah. Nah, barangkali bagi kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini masih ada kesempatan untuk terus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang paling penting bagi kita tentunya bahwa kita bisa mencapai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, dan tentunya bisa diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya dengan terus meningkatkan ibadah kita, walaupun pada hari-hari terakhir di mana orang-orang mulai sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tapi kita justru di hari-hari terakhir harus lebih disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.